Baik, sekalian kita mulai diskusi dengan terlebih dahulu kita berdoa dimulai. Baik, mari di siang ini kita akan membahas tentang 3 hal. Ya. Yang pertama kita akan bahas tentang perizinan. Apa itu izin itu? Kalian suka izin tidak kuliah. Nah, ini kita akan bahas dasar hukumnya, dasar pakar, kemudian juga rekomendasi. Ya, rekomendasi juga sama. Pak minta rekomendasi. Ya, dasar hukumnya apa? Ya, termasuk apa yang membedakan antara izin dengan rekomendasi. Kemudian yang ketiga adalah dispensasi. Ya, yang dispensasi itu biasanya mau uas sekarang menjawab uas. Dan beres SPP mau uas, maka harus minta dispensasi. Apa pengertian dispensasi? Bagaimana dasar hukumnya? Bagaimana pendapat pakar mengenai dispensasi? Nanti kita akan bahas. Jadi ini bahasa sosial, bahasa hukum, administrasi dalam perspektif sosialnya. Kita mulai dari perizinan. Ya, perizinan adalah persetujuan atau pemberian legalitas. Jadi datanya 2. Perizinan itu objeknya 2. Pertama adalah persetujuan, yang kedua pemberian legalitas. Contoh, kalau Anda minta izin untuk tidak masuk kuliah ini, maka ini persetujuankah atau pemberian legalitas? Atau tidak? Anda tidak masuk pakai surat ini. Permohonan izin untuk mengikuti acara internasional conference. Ya, teman Anda tidak ikut kuliah ini, jangan surat permohonan izin karena dia sedang mengikuti internasional conference. Oke, maka perizinan itu tadi objeknya ada 2. Yang pertama persetujuan, yang kedua pemberian legalitas. Kira-kira yang ini maksudnya yang mana? Persetujuankah pemberian legalitas? Ya. Ya. Yang ini Anda tidak masuk kuliah, akibat Anda melakukan kegiatan internasional conference, kemudian minta izin saya berikutnya. Maka pilihan saya 2, persetujuankah atau pemberian legalitas? Ya, persetujuan. Saya menyetujui Anda terikut Anda internasional conference. Kalau pemberian legalitas atau lebih? Permintaan izin untuk menambang galian teks. Itu apa? Menambang galian teks. Atau misalnya kita kaitkan dengan kasus di Aceh, Kalimantan. Di sana kan ada 2 problem yang mengakibatkan terjadinya longsor dan banjir. Yang pertama adalah eksploitasi pembebasan hutan, ya, karena hutan yang difungsikan menjadi hutan sawit. Itu adalah pembebasan hutan. Yang kedua adalah eksplorasi sumber daya alam, nikel, emas. Ya, kalau orang akan mengambil emas dari nikel, maka pasti hutannya dibakar. Jadi ada 2 problemnya. Dan 2 kegiatan eksploitasi dan eksplorasi hutan yang mengakibatkan banjir dan banjir dan longsor itu diberikan izin oleh Pemda Kabupaten, oleh Pemda Provinsi, oleh Kementerian Kehutanan, tentu di atasnya Presiden. Pertanyaannya, kalau izin melakukan eksplorasi hutan, mencari sumber daya alam, maka izin itu persetujuan atau pemberian legalitas? Tidak dengan itu. Berarti kalau ini persetujuan, bukan menyetujui, atau itu internal, tapi kalau Anda mengajukan ingin melakukan eksploitasi sumber daya alam, ya, misalnya terjadi Jawa Barat yang kemarin demo itu yang mana? Banyak demo tidak? Yang di mana? Yang di Pemda. Geothermal, itu kan geothermal itu dia akan membabat gunung gede, hutan gunung gede, kemudian dia akan tarik, ya, sumber alam yang ada di gunung gede, kemudian dia jual menjadi pengganti listrik. Bahkan seperti bahan, namun kemudian bahan itu yang menjadi keberatan. Kenapa kemudian masyarakat dianggap keberatan terjadinya di eksploitasinya sumber daya alam geothermal? Gitu. Dan itu kalau tidak ada izin Pemda, kalau tidak ada izin Pemda provinsi, kalau tidak ada izin kehutanan, tapi tidak terjadi. Nah, kalau demikian, maka izin itu bentuknya adalah pemberian legalitas. Jadi ada 2, ya. Jadi perizinan yang pertama adalah persetujuan. Contohnya ada ini persetujuan. Anda tidak masuk kuliah, kemudian Anda minta berarti dosen memberikan persetujuan. Tapi kalau Anda ingin tadi minta izin untuk mengeksploitasi hutan di Kalimantan, karena Anda akan buat kebun kelapa sawit, maka melakukan izin APH atau pengelolaan hutan. Maka izin itu mulai dari bawah, dari mana? Pemda Aceh, Kabupaten Aceh, Provinsi Aceh, Kementerian Kehutanan. Makanya ketika terjadi kemarin longsor dan banjir di Aceh dan di Medan, Presiden langsung turun. Karena Presiden masa bertanggung jawab. Ya, Presiden secara atribusi dia punya kewenangan dari undang-undang dasar. Di dalam undang-undang mengatakan bumi, air, ya, hutan, bumi, air, lautan dikelola oleh negara untuk tempat pembangunan rakyatnya. Itu bukan Presiden. Dan Presiden turun ke Menteri Kehutanan, delegasi. Karena Menteri Kehutanan, oke, karena ada di bawahnya izin permohonan izin eksplorasi gunung water, ya, yang mengakibatkan Aceh dan Kalimantan, kemudian Aceh dan ya, Sumatera, ya, sampai banjir dan longsor, maka itu kan digulung untuk apa? Untuk penanaman sawit. Satu. Yang kedua untuk eksplorasi tambang nikel. Itu pun jadi digulung. Ya, maka proses penggulan itu mulai dari Pemda Kabupaten, Pemda Provinsi, Kementerian Kehutanan.
Izinnya dari mana? Dari Menteri Kehutanan. Makanya tidak salah ketika Menteri Kehutanan di media sosial dikatakan orang yang paling bertanggung jawab dan harusnya mundur. Ada yang memberikan izin, eksploitasi dan eksplorasi. Bukan, itu yang Menteri Kehutanan. Tapi kata Menteri tidak dari saya. Bagaimana Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pidi? Bagaimana Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Aceh? Termasuk yang melihat Gubernur Aceh, termasuk yang melihat ada Bupati Pidi. Seluruhnya Presiden. Nah, ini kemudian menjadi problem berjamaah. Maka tidak bisa, maka Presiden datang ke sana. Kata Presiden, ya sudah, rumahnya diganti. Masing-masing rumah dapat 50 juta. Karena pendekatannya kayak Cianjur. Yang kita dulu gitu, ya. Kalau Cianjur kan ada ringan, ada sedang, ada berat. Yang berat berapa? 50. Berapa? 60. Yang sedang 15. Yang ringan 10 atau 5 juta. Cianjur itu pendekatannya. Gimana langsung dikatakan 50 juta per rumah. Di relokasi. Rumah 50 juta tuh ya otak aja gitu kan. Karena ada jalan di atas. Saya sebagai startup, berjalan. Gue kata, itu rumah kita itu sekarang kalau kata dari Jakarta Residen ke atas itu ke Cirumput itu banyak sekarang rumah-rumah yang kotak kayak di Arab. Kalau rumah Arab itu kan tidak ada estetiknya, kotak aja gitu nggak ada. Jadi orang itu tidak ada estetik nggak lihat. Ya, pagar aja tinggi sudah nggak kelihatan. Makanya orang Arab beli rumah di Jakarta juga sama melakukan gitu. Di Arab dibikin aja pagar tinggi kan. Oh, nggak tahu tapi di dalamnya ngapain? Karena jual-jualnya begitu kan. Nah itu terjadi juga pada saat pengerjaan gempa kemarin itu ada jalan jalan. Tidak ada rumah yang estetik dulu di daerah dari Jakarta Residen sampai Ciumut itu dulu rumahnya estetik semua. Ya pindah lah istilahnya di daerah tinggi, jalannya bagus, kelok-kelok ya, rumahnya rumah dulu gitu. Dulu itu sekarang tidak ada. Itu ya. Kembali ke materi. Jadi perizinan itu maka objeknya ada dua. Persetujuan, pemberian, legalitas ada dua model tadi ya. Kalau ini surat dispensasi maka persetujuan dan juga menyetujui. Kalau Anda akan mengeksploitasi misalnya tambang di Cianjur, ya tambang apa? Tambang pasir, maka itu adalah pemberian legalitas. Jadi ada dua. Ya, tidak dua. Ada pemberian legalitas, ada persetujuan. Gitu. Ya, itu bedanya. Ya. Perizinan adalah persetujuan atau pemberian legalitas. Anda telah nanti minta izin. Berarti 3 biasanya kan? Ya, maka izin itu adalah persetujuan. Jadi 3 menyetujui Anda telah. Gitu. Ya, itu adalah objek perizinan. Tidak dua. Persetujuan, pemberian legalitas. Dan siapa? Pejabat. Atau badan pemerintah. Pejabat siapa? Yang kuat. Maka pejabatnya pertama Budak Perlindun, ada orangnya, itu pejabatnya. Oke? Badan pemerintahnya siapa? Dekan, wakil dekan 1, wakil dekan 2, wakil dekan 3. Gitu. Ini adalah subjeknya berarti ada 2. Pejabat atau badan pemerintah. Objeknya persetujuan atau pemberian legalitas. Clear ya? Itu. Selanjutnya, kepada siapa? Ini subjek penerima perizinan. Maka ada 2. Ya. Yang pertama adalah seseorang. Jadi, subjek yang pertama untuk menerima adalah seseorang. Siapa seorang? Ada di depan tujuan. Ini adalah seseorang. Izin ini seseorang. Karena ini seseorang. 2 orang. Jadi seseorang. Makanya kalau seseorang maka jangan jadi persetujuan. Yang kedua, subjek menerima badan hukum. Karena kalau badan hukum jangan jadi pemberian legalitas. Contohnya tadi, permohonan, eksploitasi atau eksplorasi galian C di Cianjur. Maka izin ini diartikan pemberian legalitas. Gitu. Betul ya? Jadi tidak perlu perizinan yang pertama adalah persetujuan bentuknya pemberian legalitas. Kemudian subjek pemberi izin maka pejabat atau badan pemerintah. Subjek penerima izin maka seseorang atau badan hukum. Ya, untuk melakukan sesuatu kegiatan tertentu. Fungsi izin apa? Untuk melakukan kegiatan tertentu. Ya, contoh, buat yang pada dasarnya dilarang. Kegiatan tertentu yang pada dasarnya dilarang. Contoh, kalian tidak ikut buat dilarang tidak dekat. Kalau mahasiswa tidak ikut buat, maka kira-kira akan naik tingkat enggak? Tidak, artinya ketika kalian tidak buat maka posisinya dilarang. Mahasiswa harus ikut buat. Dilarang tidak ikut buat karena tidak akan naik tingkat. Maka di perizinan ini diberikan kepada buat yang dilarang. Apa yang dilarang? Tidak ikut buat. Dalam konteks pemberian legalitas, ya. Maka menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup, yang namanya hutan itu tidak boleh ditebang. Kenapa? Akan mengakibatkan problem keseimbangan ekologi. Ada problem ekologi, maka melahirkan bencana ekologi. Contohnya di Aceh dan di Padang itu bentuk bencana ekologi. Kenapa lahir bencana ekologi? Maka akibat dari ketidakseimbangan ekologi. Gitu. Bila Undang-Undang dikatakan hutan tidak boleh dieksploitasi dan eksplorasi karena akan timbul ketidakseimbangan. Kalau hutan tidak seimbang, maka melahirkan bencana ekologi. Itu terjadi. Yang kalau demikian, bikin kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit di hutan kira-kira diperbolehkan tidak? Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup. Tidak, karena akan menimbulkan bencana ekologi. Yang kedua, mengeksplorasi emas di hutan, di gunung tidak. Tidak, karena akan menimbulkan bencana ekologi. Ini yang mengakibatkan terjadinya bencana ekologi yang terjadi di Aceh dan di Padang. Itu adalah contoh bencana ekologi. Itu akibat eksplorasi dan eksploitasi berlebihan. Artinya eksploitasi dan eksploitasi itu merupakan sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup. Jadi perizinan ini diberikan kepada sesuatu yang dilarang. Nah, gitu. Ya, ketika Anda mahasiswa kan harus masuk kuliah. Ketika Anda mengajukan izin itu kan sebetulnya Anda tidak masuk kuliah itu dilarang. Gitu. Tapi akhirnya dengan izin diberikan
izin. Gitu. Ya, ini sesuatu yang pada dasarnya dilarang. Ya. Kecuali telah mendapatkan izin ini. Kecuali telah mendapatkan izin. Anda boleh tidak masuk kuliah kecuali telah mendapatkan izin. Anda boleh mengeksplorasi hutan, mengatur hutan kecuali telah mendapatkan izin. Tapi kalau hutan begitu mendapatkan izin dari sekolah tadi, itu apa? Terjadi ketidakseimbangan ekologi, maka siap-siap akan berhadapan dengan bencana ekologi. Gitu. Kalau kita lihat nanti apa Gunung Gede, kalau Gunung Gede banyak eksplorasi, terutama yang kemarin demo di Pemda itu, ya, maka siap-siap masyarakat Cianjur berhadapan dengan bencana ekologi, entah banjir atau entah longsor. Karena memang begitu, ya. Maka siapa yang akan memberikan izin? Salah satunya adalah Pemda Cianjur, maka Pemda demo kemarin. Gitu. Ini adalah logika perizinan. Oke. Ternyata mendapat izin ini perizinannya ternyata diatur untuk di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Pasal 1 angka 30 ada lihat. Apa perizinan pasal 1 angka 30? Nah, ternyata perizinan adalah keputusan pejabat pemerintah. Nah, ini yang bertanggung jawab adalah pemerintah melalui keputusan. Bentuknya ada keputusan. Artinya apa? Bersiting pemerintah. Makanya presiden datang saja itu wajar karena bencana itu tanggung jawab daripada pemerintah. Karena izin itu ada keputusan daripada pemerintah. Gitu. Ya. Yang berbentuk persetujuan. Bentuknya apa? Persetujuan. Ya, untuk melakukan kegiatan tertentu yang untuk melakukan kegiatan tertentu apa? Eksploitasi, eksplorasi. Dalam konteks pribadi tadi tidak mengikuti pilihan. Ini kegiatan tertentu. Ya, kepada orang pribadi ini subjek hukum menerimanya. Ya, atau badan hukum. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka subjek hukumnya ada 3. Pejabat pemerintah itu adalah pemberi izin, subjek pemberi izin. Yang kedua, subjek daripada penerima izin adalah orang pribadi atau badan hukum. Ini dua subjeknya. Ya, ada subjek pemberi izin, ada subjek penerima izin. Kegiatannya apa? Kegiatan tertentu ini. Gitu, ya. Kemudian bentuknya apa? Persetujuan. Itu adalah perizinan versi pasal 1 angka 30 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Jadi izin itu bahasa izin itu bahasa yang mudah, tapi ternyata ada data hukumnya. Ya, kalau Anda tanya kepada kepada siapapun di luar orang hukum, tentu dia izin di bawah. Ya, kalian harus mampu menjelaskan. Oh ya, lihat Undang-Undang tentang administrasi pemerintahan pasal 31 ayat 30. Itu yang berkaitan dengan izin. Ya. Lanjutnya. Bagaimana kata-kata? Kita ambil satu saja. Kita ambil dari Prajurit Atmo Tirdu. Dia mengatakan perizinan ada tindakan hukum. Nah, ini tindakan hukum. Sepihak, dapat tidak sepihak, hanya pemerintah saja yang boleh melakukan memberikan izin. Gitu. Ya. Dari pemerintah yang bersifat mengizinkan. Nah. Ya. Yaitu memberikan legalitas. Ya, tadi legalitas apa? Legalitas. Atau suatu tindakan atau kegiatan warga negara yang sebenarnya dilarang oleh hukum ini. Kata perizinan kata prajurit adalah sesuatu yang dilarang oleh hukum. Anda tidak kuliah dilarang oleh hukum. Hukumnya mana? Undang-undang titiknya. Gitu. Ada tadi eksploitasi hutan dilarang oleh hukum. Hukumnya apa? Undang-undang lingkungan hidup. Gitu. Nah, jadi perizinan itu kata prajurit maksudnya adalah kegiatan yang sesungguhnya dilarang oleh hukum. Tapi dibolehkan karena ada izin. Gitu. Itu adalah pendapat pakar. Yang lainnya tidak usah ada kita. Ya, Filipus, ada nah sifat perizinan kita lihat. Nah, tidak. Yang pertama adalah perizinan individual konkret. Ya, kenapa individual? Karena kalau kita bicara tentang surat izin ini, sifatnya individual. Nah, sifatnya itu ini berapa orang? 2 orang, siapa saja? Nah, individual. Yang kedua, PT atau PT yang mengajukan perizinan eksploitasi hutan, maka pasti perorangan. Siapa perorangannya? Direkturnya. Ada yang mengajukan tapi direktur, bukan direksi pasti. Direkturnya. Maka kita ada masalah yang dipegang direkturnya. Akan dikatakan individual konkret. Gitu. Ya. Yang kedua, bersumber dari kewenangan atribusi dan data. Contoh, kenapa Prabowo datang ke Aceh? Karena sesungguhnya kalau kita bicara dalam perspektif hukum, maka Prabowo orang yang pertama yang paling bertanggung jawab sebagai presiden. Data bertanggung jawab apa? Undang 45 yang mengatakan tanah, air, laut dikuasai oleh negara untuk menggunakan rakyatnya. Itu yang kemudian menjadi dasar Prabowo sebagai pengemban kewenangan atribusi. Karena presiden itu adalah merupakan jabatan dengan kewenangan atribusi. Kewenangan yang dalam data 45 yang membolehkan presiden melakukan eksploitasi adalah Undang 45 yang mengatakan tadi tanah, air, lautan dikuasai negara untuk mendapatkan kepada rakyatnya. Maka presiden mengatakan tapi presiden tidak pilihan untuk melaksanakan kewenangan atribusi itu kemudian diserahkan secara delegasi kepada Menteri Kehutanan. Makanya Menteri Kehutanan dianggap kementerian yang paling bertanggung jawab. Gitu. Ya, maka Menteri mendapatkan kewenangan delegasi dari presiden. Beda antara presiden dengan Menteri. Kalau Menteri delegasi, kalau presiden atribusi. Bedanya apa? Kalau atribusi sumbernya Undang-Undang 45, kalau delegasi sumbernya ada undang-undang. Ya, maka Menteri mendapatkan delegasi dari presiden Menteri Kehutanan. Dan Menteri Kehutanan kepada Dinas Kehutanan Provinsi. Itu delegasi juga. Dari dinas provinsi maka turun ke dinas kabupaten, itu juga delegasi. Maka kata teori ini sifat perizinan bersumber dari kewenangan atribusi yang punya presiden, kehutanan provinsi dan dinas kehutanan kabupaten. Maka dua hal, sumber kewenangannya atribusi dan delegasi. Ya, makanya tidak salah kalau presiden datang ke sana karena dia melaksanakan kewenangan atribusi. Gitu.
Ya, itu. Yang ketiga, sifat perizinan yang ketiga dapat menjadi objek sengketa pun jika memungkinkan. Ya, jika memungkinkan. Ya, kalau tidak memungkinkan, tidak usah. Tapi kalau tulisan biasanya akan omong. Kenapa orang Aceh atau orang Padang tidak melakukan uji? Gitu. Karena ketika dikalahkan pemerintah biasanya tidak eksekusi. Maka lebih baik dia sudah lah. Cicing yang penting presidennya jalan. Ya, datang presiden menjanjikan memberikan bantuan dan seterusnya, rehabilitasi itu presiden. Itu ada jalan dong, tidak usah masuk ke peradilan tata usaha negara sekalipun undang-undang memberikan ruang. Karena bentuknya kebijakan. Maka penyelesaiannya di peradilan tata usaha negara. Jika mencari itu jelas rugi, contoh. Ya, orang rumah akan punya rumah jadi tidak punya rumah. Orang akan punya sawah tidak punya sawah. Yang Padang itu kan apalagi itu sawah. Ya, tiba-tiba kan sekarang batasnya juga tidak tahu. Ya, karena semua rumput negara. Nah, ini contoh merugikan. Maka sebetulnya kebijakan yang bisa digugat di peradilan tata usaha negara itu adalah sifat perizinan. Kami lihat karakter perizinan ada 5. Ya, yang pertama adalah bentuknya keputusan administratif. Bukan sabar. Yang kedua, merupakan pengecualian dari larangan hukum. Yang diberikan izin pasti itu dilarang. Kalau naik ke gunung gede, ya kan dilarang. Dilarang, yang boleh masuk ke sana adalah izin dari Cibodas. Karena kalau Anda naik ke gunung gede tanpa izin dan Cibodas didapat sama apa? Kehutanan itu diusir loh. Iya, disuruh turun. Bahkan di proses hukum bisa jadi. Maka ada izin dulu, ya, ke kehutanan dari Cibodas. Saya kalau jangan kan, kesana saya mau ke Cibodas aja bisa izin dulu kan. Saya mau sana, tapi saya mau jalan ke Cibodas saya izin dulu. Nah, kenapa? Karena itu adalah daerah yang tidak boleh di, ya kemarin, ya sudah dilarang, ya. Merupakan ketentuan dari larangan. Dilarang kita naik ke gunung gede itu yang diizinkan. Dilarang kita tidak begitu kuliah itu yang diizinkan. Itu. Jadi itu adalah intinya sesuatu yang dilarang hukum. Ya. Yang ketiga bersifat individual dan konkret. Pertanyaan terima ke perusahaan, maka adalah kepada direkturnya tadi bertanggung jawab. Itu tetap ada sifatnya individual dan konkret. Gitu. Yang keempat, bisa dicabut. Jadi perizinan itu pertama bisa dicabut, yang kedua bisa dibatalkan atau diperpanjang oleh yang berwenang. Kalau diperpanjang ini kalau tidak ada ekses, kalau ada ekses maka Anda lihat 25 izin pertambangan di Gunung Longsor yang kemarin menjadi menyebabkan akses dan padang longsor dan banjir, maka dicabut izinnya. Maka ini datanya dicabut. Yang masih proses dibatalkan. Apalagi diperpanjang tidak mungkin. Gitu. Jadi kalau yang diperpanjang ini adalah izin yang tidak eksklusif. Karena ini sudah eksploitasi atau eksploitasi yang tidak eksklusif. Itu pasti diperpanjang. Jadi kenapa? Remote itu eksplorasi kan? Ya, kan sampai jadi kubangan gede kalau lihat mobil traktor yang gede itu di bawah sampai kayak gini itu katanya jatuh tuh. Karena ini dalamnya. Ya, bayangkan kalau itu terjadi longsor. Ya, tapi selama ini prosedur yang dilakukan oleh privat profesional. Tidak pernah terjadi longsor. Ada, kalau tidak, dia akan kemudian. Yang medianya cukup juga biasanya. Ini tidak aneh. Ya, jadi kalau soal eksploitasi yang tidak eksklusif maka aktif berpanjang oleh pejabat yang berwenang. Yang namanya eksploitasi kan sudah 20 tahun itu. Ya, jadi contoh. Ya. Yang kelima, arti perizinan adalah mengikat secara hukum bagi pemohon dan pemerintah. Dua pihak. Pemohon dan pemerintah. Ya. Karena hukum perizinan, ada 4 hukum perizinan. Yang pertama adalah mengatur aktivitas masyarakat. Kenapa ke gunung gede ini harus diberikan izin? Karena ada otoritas gunung gede memastikan berapa orang yang naik, berapa orang yang turun, apa yang dilakukan pada saat dia berada di gunung. Nah, itu adalah mengontrol aktivitas masyarakat. Jangan sampai tidak bisa dikontrol. Orang naik gunung nggak tahu ngapain. Tiba-tiba dia bikin rombongan, ternyata ngambil emas. Ini terjadi di mana? Lagi-lagi kita tidak tahu di Kalimantan. Ada orang Cina, ada 5 orang, ya. Tiba-tiba dia bikin terowongan karena dia tahu setelah dia dapat citra satelit di daerah itu adalah daerah emas, kemudian 5 orang dari Cina, ya, wisatawan datang tidak kembali, kemudian dia masuk ke daerah Kalimantan, dia bikin terowongan gede-gede, kemudian diambil emasnya. Macam seperti itu. Yang terjadi yang paling jauh apa? Yang orang Cina ngajar TNI, gimana itu? Mereka mereka lagi ramai. Itu ada eksploitasi, apa? Dikembalikan, ya. Akibat orang Cina ngajar TNI, deportasi, ya. Walaupun juga di proses hukum, tapi tentu kenyataannya proses hukum, ya. Dan kalau di proses hukum itu deportasi kan, itu contoh. Mengontrol aktivitas masyarakat yang betul. Yang kedua, fungsi perizinan melindungi kepentingan umum dan pribadi. Harus diberikan izin. Karena yang penting adalah masyarakat Jawa Barat yang di bawah gunung gede itu izin harus diperhatikan kepentingan umum. Karena kalau di atasnya ditabat maka yang akan kenapa masyarakat di bawah gunung gede. Maka itu yang harus kepentingan umum itu yang harus diperhatikan. Itu dikatakan kepentingan umum dan ketertiban. Supaya tidak terjadi friksi. Oke. Fungsi perizinan yang keempat kelima, yang ketiga adalah memberikan legalitas hukum atas suatu kegiatan, legalitas hukum. Seorang naik ke atas memberikan legalitas legal ya. Ya, yang punya izin, bagi yang tidak berarti ilegal. Ya, yang punya izin orangnya tahu alamatnya, kan kalau Anda mau ke gunung gede kan dicatat namanya, alamatnya, KTP-nya juga di sana disimpan. Ya, nah ini adalah legalitas hukum. Yang keempat, fungsi perizinan adalah mendorong kepatuhan terhadap regulasi. Itu adalah fungsi perizinan. Sifat perizinan ada 3. Ini tidak konkret ini sudah dibahas. Kesimpulan perizinan adalah alat hukum administratif yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan masyarakat agar tetap dalam koridor hukum, kepentingan umum dan ketertiban sosial. Itu adalah kesimpulan dari perizinan. Jadi ini ada masalah perizinan. Sekarang, belum kita pada rekomendasi.
Ini adalah rekomendasi apa perizinan? Kita masuk ke rekomendasi. Ya. Rekomendasi dalam konteks hukum masuk enggak? Apa rekomendasi? Rekomendasi adalah pendapat atau saran tertulis. Sebagai pendapat atau saran tertulis. Contoh, kalau bupati akan menaikkan jabatan dari kasih kepada kabin atau dari kabin kepada kepala dinas, maka harus ada rekomendasi. Dari siapa? Dari Bapak Jakat. Bapak Jakat itu adalah badan yang khusus mengelola tentang kenaikan pangkat. Rekomendasi itu apa? Pendapat atau saran tertulis dari lembaga, pejabat atau badan hukum. Ya. Yang menjadi bahan pertimbangan pihak lain. Siapa? Penentu jabatan. Dalam konteks pemerintah daerah, maka bupati. Ketika bupati akan menaikkan si A dari camat menjadi kepala dinas, maka butuh rekomendasi dari mana? Dari Bapak Jakat. Tapi jika terima rekomendasi itu biasanya tidak mengikat. Artinya bupati boleh mengikuti rekomendasi atau boleh tidak. Tapi sebagai salah administrasi, rekomendasi khusus wajib. Sebagai salah administrasi. Tapi bupati boleh mengikuti rekomendasi atau boleh tidak. Gitu. Contoh, jadi butuh sekda. Dilakukanlah fit and proper dari 5 sekda ini. Kemudian dibuatlah ranking 1, 2, 3, sampai 5. Ya. Dan harusnya yang menang itu yang jadi sekda itu adalah ranking 1 berdasarkan rekomendasi dari Bapak Jakat tadi. Tapi dalam prakteknya bisa jadi yang menang ada nomor 5. Kenapa? Karena bupati senang dengan nomor 5. Nah, gitu. Jadi artinya rekomendasi itu tidak bersifat mengikat. Gitu. Bagaimana menurut undang-undang? Kita lihat. Ya, kita lihat Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Pasal 1 angka 31. Dasar rekomendasi. Rekomendasi adalah pernyataan tertulis dari pejabat pemerintahan yang diberikan sebagai syarat pengambilan keputusan dan atau tindakan. Jadi ketika bupati tadi akan melakukan promosi pejabat, pasti ada rekomendasi dari badan Bapak Jakat tertentu. Kalau yang untuk mengatur pejabat di Pemda itu apa namanya? Dinasnya bersifat apa? Kalau lembaganya kalau tidak saja badan Bapak Jakat, tapi kalau dinasnya ada dinas tertentu, dinas tersendiri dari Pemda itu. Ya, jadi ini adalah semacam rekomendasi menurut undang-undang. Pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang diberikan sebagai syarat dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan. Jadi kalau bupati ingin menaikkan si A dari camat menjadi kepala dinas, maka salah satu poin administrasinya ada rekomendasi. Apa isi rekomendasi itu? Tidak track record. Apa isi rekomendasi misalnya pendidikan? Apa isi rekomendasi misalnya kaitannya dengan kualitas sumber daya manusianya? Rekomendasi boleh. Tapi sifat rekomendasi lagi tidak mengikat. Sebagai syarat administrasi saja. Oke. Bagaimana pendapatan? Kita coba pilih yang hasil. Menyatakan bahwa rekomendasi adalah pendapat administratif yang diberikan oleh pejabat atau badan pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan pada prinsipnya tidak bersifat mengikat. Gitu. Jadi boleh bupati mengambil yang 5, kadang di dalam apa? Di dalam rekomendasinya itu si A nomor 1, si A nomor 2, si A nomor 5, nomor 4, nomor 3, nomor 1, harusnya nomor 1. Karena poinnya tinggi nomor 1. Tiba-tiba bupati ngambil nomor 5. Boleh, karena tidak bersifat mengikat. Gitu. Itu adalah prinsip. Ya. Selanjutnya kita lihat. Ya. Rekomendasi banyak, teorinya sudah kita bahas semua. Ciri rekomendasi, ada 4. Yang pertama bersifat pendukung, bukan keputusan final. Hanya pendukung. Okay? Yang kedua dapat menjadi syarat administratif dalam proses perizinan, ya, penunjukan jabatan atau pemberian bantuan. Proses perizinan, syarat administratif. Ketika akan mengeluarkan izin, maka ada rekomendasi. Contoh, Kementerian Kehutanan memberikan perizinan kepada dinas instansi yang melakukan eksplorasi dan eksplorasi di gunung yang mengakibatkan aktif dan padang banjir dan lumpur, ya, itu selalu berdasarkan rekomendasi dari dinas kehutanan provinsi dan dinas kehutanan kabupaten. Syarat administrasi berdasarkan suatu perizinan. Jadi yang bersalah siapa? Tidak hanya presiden, tidak hanya menteri kehutanan, termasuk juga dinas kehutanan provinsi dan kabupaten kota di sana. Jadi yang disalahkan hanya kepada presiden saja. Kan di media sosial kan hanya bertanggung jawab presiden. Dua presiden ada menteri kehutanan, maka menteri kehutanan harus mundur dari menterinya. Nggak bisa. Perizinan itu sifatnya struktural ke bawah. Gitu. Nah ini. Kemudian yang kelima, yang ketiga, rekomendasi adalah tidak langsung menciptakan hak atau kewajiban hukum bagi pihak yang direkomendasikan, sehingga rekomendasi itu tidak bisa digugat. Karena sifatnya tidak mengikat. Kenapa tidak mengikat? Karena tidak ada hak dan kewajiban. Seorang direkomendasikan, boleh diterima atau tidak, namanya rekomendasi kok. Gitu. Kalau Anda direkomendasikan untuk menjadi pejabat KPU misalnya, kalau tidak diterima ya jangan mau. Apalagi juga betul, karena tidak ada hak dan kewajiban yang dilanggar. Itu. Kemudian yang keempat, rekomendasi adalah dapat dipertimbangkan atau ditolak. Nah ini prinsipnya. Rekomendasi dapat dipertimbangkan atau ditolak. Atau dalam bahasa hukum apa? Atau dalam bahasa hukum apa? Alternatif atau kumulatif? Atau? Alternatif. Artinya ini salah satu. Kalau dan kumulatif harus dua-duanya. Kalau dan atau? Nah, jika salah satu bisa dua banyak. Maka itu adalah istilah hukum. Jadi dalam hukum itu sampai dan atau diatur. Ada masuk hukum itu. Ya, gitu. Ya penggunaan istilah dan atau ini kemudian ditentukan dikatakan dapat dipertimbangkan atau ditolak. Berarti ini salah satu pejabat. Bisa dipertimbangkan atau ditolak. Oke, contoh. Rekomendasi izin lingkungan dari dinas lingkungan hidup sebelum perizinan izin usaha. Nah ini, yang tadi ada. Ya, kenapa misalnya terjadi gunung longsor dan banjir? Yang bertanggung jawab berapa? Dinas lingkungan hidup kah? Kabupaten, provinsi, baru ke Kementerian Lingkungan Hidup. Izinnya dari sana, ya kan? Tapi ini yang bertanggung jawab. Gitu. Yang kedua, rekomendasi calon pejabat dari panitia seleksi kepada kepala daerah. Contoh tadi,
kepala dinas akan digantikan menjadi sekda, atau dari camat akan jadi kepala dinas, maka ada rekomendasi. Gitu, walaupun tadi sifatnya tidak mengikat. Oke. Kesimpulan, rekomendasi ada dokumen administrasi yang berisi pertimbangan hukum atau teknis. Dan jadi kategorinya bisa dua, pertimbangan hukum bisa atau teknis bisa. Ya. Dari pejabat tertentu yang digunakan sebagai syarat pendukung dalam proses pengambilan keputusan. Untuk rekomendasi ada masalah. Kemudian kita langsung ke dispensasi. Nah ini jawaban sesuatu yang akan kalian lakukan menjelaskan. Berburu dispensasi. Karena udah pernah jadi wakil dekan 2. Ya, jadi wakil dekan 1 saya pernah. Akhirnya saya tahu tentang dispensasi. Kita lihat apa dasar hukum dari dispensasi itu. Ya. Nah yang pertama, dispensasi diatur di dalam Undang-Undang 40 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Sudah tahu hukumnya. Ya. Menyatakan dispensasi adalah pengecualian hukum yang sah. Dispensasi adalah pengecualian hukum yang sah. Jadi kalau Anda meminta dispensasi ke WD2 atau WD1 atau WD3, berarti Anda ingin dikecualikan secara hukum. Jadi saya akan apa? Salah, misalnya dispensasi tidak mengikuti yang pertama. Berarti Anda nanti disusulan yang pertama. Itu adalah pengecualian hukum. Orang lain kuliah itu sampai jam 12, kalian kuliahnya di jam 8, sampai jam 12, saya sama. Oke, itu susulan. Itu yang dikatakan pengecualian hukum. Tapi pengecualian hukum itu karena dispensasi menjadi sah, boleh. Tidak melanggar hukum. Gitu. Jadi pengecualian hukum yang sah dan terbatas. So, kan dispensasi baik berapa? 10%. Ya, setelah masuk hijau dan mana sedang putih. Ya, tinggi sedang itu. Akhirnya kesiangan. Sedang tadi minta dispensasi. Yang kedua kemacetan. Ya, akhirnya minta dispensasi. Bukan dulu mau dulu. Akhirnya dispensasi. Ya, banyak orang dulu. Bisa jadi bisa katakan tidak macet. Ini ngomong macet. Ya kan? Ini apa? Kelas sedang. Ya, tahu sudah kelas. Sedang putih. Nah, kalian kan sudah main gadget sedang putih. Nah, akhirnya duduk. Yang itu kan kelas. Akhirnya udah jam 8. Padahal jam 8 mulai. Nah itu juga tidak rendah dispensasi. Tapi terbatas. Dari suatu orang paling hanya 10%. Hanya dikatakan pengecualian hukum yang sah dan terbatas. Kalau semua minta dispensasi masih bukan. Ya. Jadi terbatas hanya paling 10%. Itu yang lainnya berarti yang 90% baladur. Itu. Anu 90% dari baladur. Anu 1% dari 10% berarti tadi anu altermas, anu nakal, anu macam-macam. Dan ada yang mahasiswa spesialis, susulan ada yang gitu. Ada modusnya gitu. Siap, itu dulu saya sudah dengan satu. Si ada nanti ini, ya kata yang agak teliti itu di pembimbing di perawat itu si Bu Hani. Sebenarnya itu dicatat. Jadi si ada nanti ini, kalau ujian selalu harus susulan. Tidak ada. Ya, ternyata kita datang ke saya, mau susulan. Tapi nggak ada problem kekurangan enggak, tapi dia nggak mau. Ngumpul begini harus susulan. Ya tahu dalilnya apa? Apa susulan lebih gampang? Ya, kalau banyak berat, dia beri susulan saja. Ada yang gitu. Tapi tidak banyak orang-orang itu aja. Kebetulan waktu zaman saya ada 2 ibu di kelas reguler. Ya, dia katakan kalau kuliah itu saya sana kalau udah dekat gitu. Walaupun udah lama orang lain, dia pulang aja. Ada yang gitu. Itu ini lagi dispensasi yang terbatas tadi. Pengecualian hukum yang sah, ya kan? Oke. Diberikan oleh pejabat administratif, siapa? Dan berkuat mana? Ada WD1, WD2, WD3. Dalam konteks pelaksanaan maka WD3. Dalam konteks keuangan maka WD2. Berarti itu udah perlindungan. Kalau kaitannya dengan kekurangan akademik, ya maka WD1 untuk khusus. Ini yang dikatakan oleh pejabat administratif. Kepada siapa? Individu atau pihak tertentu. Bisa individu atau pihak tertentu. Contoh, langsung mahasiswanya datang menerima. Atau orang tuanya yang datang. Karena mau. Akhirnya orang tua yang maju. Ibu, Pak, anak saya mau dispensasi. Ada yang gitu. Kenapa tidak anak ibu mengajak saya? Tidak mau. Saya yang disuruh kesini. Ada yang datang ke sana. Nah, di dalam hukum di dalam aturan ini individu atau pihak tertentu yang tidak bisa memenuhi ketentuan umum. Ya, karena alasan tertentu atau alasan khusus. Itu yang sehingga bicara tentang dispensasi teori Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Jadi teori hukumnya ini. Ya, dispensasi tetap harus diberikan kepada itikat baik dengan itikat baik dan sesuatu prinsip hukum yang berlaku. Dispensasi tidak boleh diberikan dengan backdrop dalam bahasa perdata. Itu gitu kan? Itikat tidak baik. Makanya kalau dispensasi itu harus ada korespondensi dulu, karena harus ngobrol dulu dengan pemberi dispensasi. Karena mengetahui itikat baik tidak itikat baik itu hanya dengan korespondensi. Ya, saya bebas mengatakan mahasiswa ngawadul tidak ngawadul karena korespondensi. Kok ngawadul jangan ngawadul biasa kita ngobrol. Ya, memang ada masalah pasti beda ngobrolnya. Ya, jadi itu adalah lagi dikatakan dengan itikat baik atau dalam ilmu perdata ada backdrop. Dispensasi adalah pembebasan atau pengecualian dari suatu kewajiban hukum atau ketentuan administratif yang diberikan oleh pejabat berwenang atas alasan-alasan tertentu yang sah. Seperti pertama keadaan darurat. Contoh, bahwa nanti ada mahasiswa fakultas hukum yang berasal dari Aceh atau dari Medan, pasti dia akan minta dispensasi. Bu, misalnya Bu WD2, Bu Dr. Yun, Bu mohon maaf saya tidak bisa ikut UAS karena saya tidak bisa membayar uang ujian karena orang tua saya kena banjir dan rumah tetap rumah. Itu alasan yang bersifat darurat. Atau dalam bahasa hukum apa namanya? Darurat itu. Apa namanya? Bukan enggak. Dalam bahasa hukum apa? Alasan misalnya kebanjiran itu apa? Kan banjir itu tidak prediksi. Kalau tidak prediksi, apa itu namanya? Dalam bahasa hukum. Overmah. Benar. Overmah ya. Sebentar kalian tulis. Overmah adalah
kondisi operma adalah kondisi yang siapa? Benar tidak? Operma. Dalam bahasa hukum, kondisi darurat sama dengan operma. Kalau perjanjian sesuatu yang tidak bisa diprediksi itu ada operma, betul tidak? Keadaan memaksa. Kondisinya apa? Nah, di luar dari kemampuan. Orang tidak bisa mengatakan tidak longsor, tidak banjir, itu di luar kemampuan. Itu yang dikatakan operma. Itu yang dikatakan kondisi keadaan darurat. Itu pernah salah satu yang darurat. Okay? Yang kedua adalah keadilan atau kepentingan umum. Jadi alasannya itu yang pertama darurat, yang kedua karena keadilan, dan yang ketiga karena kepentingan umum. Itu adalah syarat yang boleh diberikan dispensasi. Karakteristik dispensasi. Satu slide lagi. Ada 5. Yang pertama bersifat pengecualian dari aturan yang berlaku umum. Yang berlaku umumnya harus kuat. Tapi boleh ada dispensasi untuk usulan. Ya, itu ya pengecualian dari aturan yang berlaku umum yang pertama. Yang kedua karakternya adalah diberikan oleh pejabat yang memiliki kewenangan diskresi tadi. Yang kedua, WD1, bisa dikatakan WD1, WD2, WD3. Ya, pejabat yang boleh menggunakan diskresi. Yang ketiga, bersifat sementara dan khusus per kasus. Tidak boleh dispensasi untuk uas hari ini dipakai ke uas tahun lalu. Ada uas yang dipotong di press. Ini ada masalah, apa ini dispensasinya? Padahal uasnya tidak boleh. Karena sini bersifat sementara dan kasus per kasus. Itu dispensasi. Yang keempat, harus berdasarkan alasan yang objektif tadi saya katakan. Tidak bisa begitu. Alasan objektif mana tadi? Ya, ada yang dibahas yang mana tadi. Nah ini, darurat, keadilan dan kepentingan umum. Yang keempat harus berdasarkan alasan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, dan yang kelima bisa dicabut jika syarat dispensasi tidak terpenuhi. Contoh, karena katanya ada orang Tadi Selatan yang kuliah di sini, yang ngontrak. Dia pernah sekarang mau uas, dia kirim uang untuk uas berapa jutaan, kirim di situ. Tiba-tiba karena malam minggu, kemudian yang 500 dipakai dugem. Jadi angka berapa? 1.700.000. Oke? Apa orang yang Bu, hanya ada 8 yuk dispensasi be. Nah itu untuk bisa. Jadi dikatakan, dia tidak cabut itu. Ketika kali 60 tiba-tiba ada kasus yang gimana? Kemarin ada yang mahasiswa dikasih beasiswa, tiba-tiba dugem. Itu ramai di medsos. Akhirnya apa yang terjadi? Pemerintah rugi, langsung saja. Dispensasi juga sama. Ya. Dia ngomong, Bu, ini di transfernya hanya 1.700.000. Padahal 2 juta sih, berapa? Kebetulan kebetulan itu kebetulan ke dugem teh. Ramai di media, tinggal 10 miliar. Udah ke dugem, ditinggali di dalam apa? Kan sudah ada tangga aja kan? Itu tadi dia. Oh berarti malam tadi dugem nah. Nah, itu kan tidak kita nggak bisa kalau. Nah maka dispensasi itu bisa dicabut. Bisa dicabut jika syarat dispensasi tidak terpenuhi. Kenapa? Beda gitu. Hati-hati, gitu. Ya, jadi ini contoh kecil ya kaitannya dengan hak kritik dispensasi. Terakhir. Contoh dispensasi adalah yang pertama, dispensasi usia dalam pernikahan. Ya, di dalam undang-undang 19 tahun. Misalnya, ya, jadi ada usia SMP, ya, berhubungan, tiba-tiba hamil, SMP berapa tahun? 16-15, berarti ini belum menyampai usia perkawinan ini. Maka daripada rame, jadi ayah keluarga, maka dikawinkan. Maka harus mendapatkan apa? Dispensasi usia, gitu. Ya, boleh. Ada yang bilang kalau boleh, juga jangan juga. Ya, itu banyak kecelakaan, ya. Sering apa? Ya kan ada gitu kan? Oh, belum usia cukup usia, tiba-tiba sudah ngambil duluan karena hubungan kawin itu, ya. Padahal belum cukup usia, sudah kawin. Ini apa? Kita dispensasi usia. Jadi dikolotkan akhirnya, gitu. Itu terjadi. Ini dispensasi contoh. Ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ada itu. Dispensasi usia. Yang kedua adalah dispensasi masuk sekolah. Nah, ini sederhana. Saya pernah, ini saya dulu waktu itu kan ada tetangga yang beres kuliah di UPI kemudian jadi guru. Ya, di TP ini senang sama anak kecil. Saya dulu masih usia masuk sekolah itu kelas 5 tahun lah. 5 tahun itu, kami sudah dibawa saya sama nenek saya kan juga di dari ibu saya belajar saya masih bumi. Tempat itu sudah ke nenek, jadi bangun juga belum bangun ya teman ya. Sudah mandi, mandi di pakai baju hidrasin. Kemudian dia bawa saya ke sekolah, karena dia ngajar SD. Saya ngajar, kemudian dari kita di salah satu. Karena banyak teman saya yang senior yang di atas saya, di atas itu kan. Ternyata setelah dihitung, di raport, ternyata saya naik. Bahkan lebih bagus daripada yang itu dari saya. Ini apa? Ya sudah kalau itu harus dimulai bahwa sekolah itu adalah dispensasi usia. Masuk ke sekolah, maka usia saya sekolah SD itu hanya 6 tahun dulu, 5-6 tahun. Pokoknya yang penting kalau dulu itu kalau masuk sekolah perlu nyabat beli. Dulu itu belum ada waktu itu. Ini ada kan? Ada di sini. Ya. Jadi dulu itu yang tadi itu sebetulnya hanya cukup bisa coba ini ada yang bisa, berarti belum bisa dulu itu. Orang-orang itu kan timbal-timbal, sekarang kan nggak bisa. Sekarang sudah perlu usia tanggal berapa lagi itu sekarang mah. Dulu mah nggak salah sekali oh ya, berarti cukup umur ya. Karena orang-orang yang pasif sebetulnya orang itu ribet. Ini contoh, dispensasi masuk ke sekolah, boleh. Nah, dan itu dispensasi itu maka dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk dispensasi yang berkaitan dengan administrasi tadi, maka diatur di dalam Undang-Undang 2014 tentang administrasi pemerintahan. Yang pertama ada hukumnya. Kemudian yang kedua dispensasi kaitannya dengan usia pernikahan, maka diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, kemudian di bawahnya ada secara khusus dispensasi itu diatur di dalam asas-asas umum pemerintahan yang lain. Orang mengatakan perintah atau good governance. Jadi ada 3 dasar hukum yang berkaitan dengan dispensasi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada berarti kita sampai di dispensasi. Saya kira itu
Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Besok aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.